Lintas Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Yang di sini kita punya satu lagi cahaya pusaka yang juga menjadi legenda cerita. Kalau yang tadi itu mbahnya pusaka, Betok Suro atau Betok Kiai Brojol, nah itu yang dipegang oleh Ki Agung Silorjo Sang Pawang Hujan kita. Kalau yang sekarang ini yang dipegang oleh Ki Aryo Pamungkas, itu pusakanya menjadi ibunya para pusaka. Kalau yang dipegang Ki Ageng Silorjo itu nenek kakek atau mbahnya para pusaka. Kalau yang dipegang Ki Aryo Pamungkas ini ibu dari seluruh pusaka. Itu kalau para ahli pusaka saya kira akan memahaminya, tapi kita tetap meminta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra kepada seluruh para senior, karena kita memang bukan para ahli pusaka, kita adalah para pecinta ayat alam semesta yang belajar bersama, ngoten nggih. Jadi kita memang menyatakan bukan ahli pusaka. Jika ada segala kekhilafannya, mohon dimaklumi dan dimaafkan segala kekhilafan kita. Silakan Ki Aryo Pamungkas untuk membuka seperti apakah pusaka yang menjadi ibu dari seluruh para pusaka. Iya. Auranya sampai ke muka kita rasanya pemirsa. Ketika dilolos dari warangkanya itu menerpa wajah kita sebuah energi yang sangat menyentuh jiwa. Nah, itu pemirsa pusakanya. Tipis, ringan, tapi benar-benar sangat berenergi yang sangat luar biasa. Ini kalau di dunia pusaka jangan ke arah sana, ke arah atas. Rasanya pengaruhnya besar sekali kalau ke arah depan, ke arah atas, ke arah atas. Nah, gitu. Nah, itu pemirsa, ini yang biasanya disebut oleh para ahli pusaka sebagai pusaka tilam. Nah, di dalam pakem tilam itu memang ada beberapa ragamnya pemirsa. Ada jalak tilam, ada yang tilam sari, tilam upeh. Dan ini adalah jenis dari tilam, keris lurus. Itu untuk para pemula itu biasanya disarankan untuk punya keris tilam seperti ini. Ini ada yang bilang tilam sari, ada bilang tilam upeh, atau mungkin para ahli pusaka punya pendapat yang lain. Dan memang jujur kita bukan ahli pusaka, kita hanyalah para pecinta ayat alam semesta yang lagi belajar bersama juga, pemirsa. Ini perwujudannya, pemirsa. Dan ini kebetulan punya pamor yang sangat luar biasa, pemirsa. Itu satu pusaka punya 2 pamor. Bahkan kalau tak pelajari itu ada 3, pemirsa. Tapi yang paling menonjol ada 2 pamor. Yang pertama Junjung Derajat. Itu bisa dilihat di tayangan dekatnya. Itu nanti bisa sampean perhatikan, pemirsa. Itu pamor Junjung Derajatnya sangat jelas dan sangat elok, sangat alami, natural, pemirsa. Dan satunya lagi, atasnya Junjung Derajat itu adalah pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun, pemirsa. Nah, itu luar biasa. Junjung Derajat dan Wahyu Tumurun. Itu 2 pamor yang berhubungan dengan derajat, pangkat, dan kewibawaan dan kejayaan, pemirsa. Junjung Derajat dan Wahyu Tumurun. Dan satunya lagi itu secara istilahnya penuh di wilayahnya itu adalah Waswutah atau beras kutah. Jadi satu pusaka punya 3 pamor. Cuman yang paling menonjol itu 2 pamor, Junjung Derajat dan Wahyu Tumurunnya. Tapi ternyata mendampingi Wahyu Tumurun dan Junjung Derajat itu ada beras kutahnya. Nah, ini tanpa harus berpindah tangan. Kalau menurut Ki Aryo Pamungkas, ini keterangannya, energinya barangkali punya pendapat lain. Ki Aryo Pamungkas. Kewibawaan. Kewibawaan yang paling kuat, nggih. Nah, barangkali selain kewibawaan, barangkali ada percintaan. Mesti senyum, pemirsa. Kalau kita membahas soal percintaan, nggak tahu kenapa. Kok setiap menjenggol percintaan atau perkolor ijonan itu kayaknya ngantuk langsung melek. Langsung melek. Selain kewibawaan, Ki Aryo Pamungkas. Buat pagar bisa. Pagar. Jadi proteksi. Perlindungan, pagar diri, sematan-sematan doa, cahaya-cahaya doa yang dimasukkan ke dalam pusaka itu
ada selain kewibawaan ada juga perlindungan pemirsa. Jadi di sini pusaka itu kalau dalam wawasan kita adalah perwujudan lain dari cahaya doa. Jadi doa itu adalah juga pusaka, pusaka itu adalah pancaran doa. Jadi itu bukanlah kesirikan, kemusyrikan atau menduakan Sang Maha Pencipta, bukan pemirsa, bukan gitu. Sarana pemirsa, atau wasilah kalau biasa Ki Ageng Silorojo menyebutnya. Kalau Ki Arya Pamungkas sarana. Wong Jawa bedet. Nah, ini tanpa harus berpindah tangan, Pangeran Kelantan punya pendapat apa tentang keris tilam ini? Barangkali Kalau untuk pendapat saya, dia juga bisa buat ketenangan, terutama ketenangan dalam hubungan rumah tangga. Untuk orang rumah tangga saja atau mungkin barangkali hubungan ketenangan soal istilahnya kekasih, pacar atau apa nggak berlaku, cuman untuk orang rumah tangga saja. Iya, buat orang rumah tangga aja kan hilang. Jadi nggak berfungsi untuk orang-orang yang lagi pacaran, itu nggak berfungsi. Oh, atau mungkin masih mencari calon untuk berumah tangga, nggak berfungsi. Nggak maksimalnya energinya itu loh. Karena orang rumah tangga. Iya. Nah, berarti untuk orang-orang yang berangkat mencari teman yang diajak rumah tangga itu nggak mendapatkan tuahnya, nggak berfungsi untuk ke arah sana. Dapat juga, cuma kan nggak maksimal. Ya barangkali ya pacaran terus tenang, tentram, itu loh, nggak lari ke sana, nggak lari ke sini, nggak nyindir, ini kita nggak nyindir. Barangkali terus pacaran tapi tenang, gitu, tentrem, ayem, adem, walaupun masih pacaran. Jadi nggak ada yang istilahnya ngejar sana, ngejar sini, tenang. Karena apa? Sudah punya pegangan tilam sari atau pusaka ini gitu. Barangkali yang lainnya Pangeran Kelantan pendapatnya cukup ya? Iya. Siap. Untuk pendapatnya Ki Ageng Silorojo barangkali soal pusaka ini. Kalau pendapat saya setuju sama Pangeran Kelantan. Oh gitu. Itu sebenarnya untuk istilahnya itu untuk berumah tangga itu kan bisa adem. Bisa tentrem. Terus simbol beras kutah insya Allah rezeki akan melimpah masuk. Lah terus niku napa sing wahyu tumurun junjung derajat insya Allah mengke kali Gusti Allah niku derajatipun keluarganipun diangkat dados sae. Siap. Jadi akan menemukan sebuah istilah peralihan dari melimpah, derajatnya diangkat. Jadi ibaratnya dari kita istilahnya bawah naik ke atas. Enggak terus dari atas malah turun ke bawah atau malah sampai kalungan umplung. Nah ini kita ngomong realita, nggak menyindir siapa-siapa loh ya. Yang tertawanya paling keras ini jangan-jangan ngalami apa itu keris tilam itu seperti itu. Tapi kalau istilahnya perpustakaan itu menjadikan semuanya ini semua rukun. Termasuk ibu pusaka. Yang bisa merukunkan pusaka yang kurang baik, jelek itu bisa rukun, bisa menjadi baik. Masuk. Siap. Terus ada lagi yang disampaikan Ki Ageng Silorojo barangkali? Kira sudah. Makasih. Beribu terima kasih Ki Ageng Silorojo atas fatwa-fatwanya menyejukkan jiwa. Terus untuk pendapatnya Ki Sabdo Alam tentang pusaka tilam, barangkali punya pendapat energinya kayak gimana yang dirasakan, barangkali punya pendapat yang berbeda atau mungkin sama, silahkan Ki Sabdo Alam. Kalau masalah energi itu lebih besar gitu. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari apa ini? jangan traveling kemana-mana loh. Gimana? Lebih besar gimana? Itu sangat besar karena apa? Dia itu mempunyai cahaya yang sangat bagus. Kalau orang udah berumah tangga enak, itu megang ini rasanya ada tentrem. Gitu nggih. Tapi untuk yang lain-lain barangkali
mesti ke arah kolor hijau lagi nanti. Senyumnya itu loh, mesti arahnya ke arah sana. Mesti ke arah kembodetisasian. Kalau yang pegang itu masih jaka atau muda. Pegang ini bahaya. Nih. Tapi kalau sudah berumah tangga, insya Allah menjadikan tentram keluarga. Siap. Kira-kira begitu keterangannya. Siap. Ada lagi yang disampaikan? Nah, demikian pemirsa. Ini adalah pusaka yang menurut batas wawasan kita tentang pusaka, masukkan aja ke warangkanya. Terbalik. Balik. Demikian pemirsa, ini adalah pusaka tilam yang di dalam dunia pusaka itu adalah ibu ratu dari seluruh pusaka yang ada di Nusantara. Adalah pusaka tilam. Itu adalah sebuah tikar. Tilam itu kan tikar. Untuk menjadi alas dasar, pondasi untuk kita menjalani kehidupan. Nah, itu menemukan kenyamanan dan segala kebahagiaan. Kalau di dalam kitab ayat yang tersirat, ini adalah ibu ratu dari seluruh pusaka. Tapi kalau dalam ayat yang tersirat dan tersurat pemirsa, itu adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan umul Quran, umul kitab, dan umul beberapa sebutan-sebutan Ismul Adzam lainnya. Nah, itu adalah ibu dari seluruh kitab suci di alam semesta. Itu adalah Al-Fatihah, istilahnya menurut versi dari yang memahami Al-Fatihah. Jadi di sini edukasinya adalah ada pusaka yang menjadi ibu dari semua pusaka, dan ada juga pusaka yang menjadi kakek nenek atau embahnya para pusaka yang berwujud bedok kiai berrojol yang berpamor singkir atau tapal kuda itu tadi pemirsa. Demikian pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta. Bila ada segala kekhilafan kita minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra, karena kita semua ini bukanlah para ahli agama, akan tetapi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta yang lagi belajar bersama, yang tidak lepas dari segala kekhilafan kita. Teriring doa, semoga seluruh para pemirsa dianugerahi keterkabulan segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia, awet muda, sempurna, serta rezekinya luas seluas lautan samudra. Mari kita memanjatkan doa sama-sama. Semoga doa kita yang memakai doa sastra Jendra ini nanti bisa menurunkan ridho rahmat Sang Maha Pencipta, khususnya kepada kita semua dan keluarga kita semua para sabdo alam, pecinta ayat alam semesta, dan umumnya kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Mari kita sama-sama menyatukan rasa, memanjatkan doa, meminta ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, tawasul bibarokati bikaromati bimujizati sastra Jendra. Ilahi anta maksudi waridoka warahmatika matlubi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo koro conoho yo morojo joromoyo yo marani niromoyo yo silopo polosio yo miduro radumio yo miduso sadumio yo dayudoyo yo sioco coyo sio yo sihomo moho sio. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad Abdul Jabbar wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.